Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya sharing-sharing tentang PLTS ya. Jadi kebetulan ada tetangga yang nanya, kenapa dengan PLTS sebesar ini tidak membeli kulkas saja? Kan lumayan untuk dijual batu esnya gitu. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah sahabat, untuk bisa menghidupkan kulkas itu minimal butuh baterai ataupun energi sekitar 2400 Wh. Sedangkan baterai yang saya gunakan ini jika dikuras habis ya hanya sekitar 2400 Wh saja. Dan itu pun jika dalam keadaan baru. Dan jika digunakan beberapa tahun tentunya kapasitasnya juga ikut menurun ya. Selain itu, baterai itu kan nggak bisa dikuras sampai habis dari 100 sampai 0. Perlu kita sisakan agar baterai tidak cepat rusak ataupun tidak cepat drop kapasitasnya. Dan sebaiknya baterai itu maksimal digunakan hingga 70%. Tentunya jika 70% kapasitasnya tidak sampai 2400 Wh. Jadi apakah PLTS yang saya gunakan ini mampu menghidupkan kulkas 24 jam? Jawabannya tentu tidak. Makanya sampai sekarang saya tidak membeli kulkas, baik itu untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan umum. Karena memang kapasitas baterainya juga tidak mendukung ya. Tapi jika digunakan hanya sekedar untuk masak nasi, kemudian setelah nasinya matang itu dilepas, ya sudah mampu gitu. Bahkan 2 kali masak pun sudah mampu. Jika ditanya kenapa dengan alat yang sebesar ini, inverter yang sebesar ini, kemudian SCC MPPT yang seperti ini, tapi tidak bisa menyalakan kulkas selama 24 jam, kenapa tidak mampu? Karena memang baterainya kurang ya, jadi tidak cukup untuk digunakan menghidupkan kulkas gitu. Tapi jika ditambah baterainya, ya bisa mampu. Tapi jika baterainya ditambah akan timbul masalah baru ya. Masalahnya ini di panelnya, panel suryanya. Karena panel surya 600 WP yang saya gunakan apabila dalam penyinaran yang bagus ataupun sekitar 3 jam ya rata-rata penyinaran, itu hanya menghasilkan sekitar 1800 watt saja. Sementara untuk menghidupkan kulkas selama 24 jam itu butuh sekitar 2400 watt. Itu hanya kulkas saja, belum lampu, TV dan sebagainya, kebutuhan listrik lainnya itu belum ya, hanya kulkas saja. Jadi perlu ditambah juga panel suryanya. Jadi tambah baterai, tambah panel surya. Selanjutnya, jika ditambah panel suryanya, maka akan timbul masalah baru lagi nih. Di mana masalahnya? Ya, di controllernya ataupun di MPPT ini. MPPT ini hanya bisa menampung hingga 40 ampere dan itu maksimal ya. Jika dipaksa dalam keadaan maksimal terus, maka akan cepat rusak karena dia kerja ekstra terus. Jadi butuh menambah SCC baru ataupun controller baru. Dan itu masalahnya dana yang tidak sedikit ya, tambah baterai, tambah panel, tambah juga controller ataupun MPPT-nya. Dan jika di total-total baterai ya anggap saja 3 juta. Kemudian panel surya sekitar 1.500.000. Sudah 4,5 juta ya. Ditambah lagi MPPT sekitar ya 800 ataupun 1 juta lebih gitu. Ya, sudah habis 5 juta lebih juga ataupun 6 juta bahkan. Dan itu baru bisa menyalakan kulkas saja. Tidak bisa untuk menyalakan lampu ataupun beban-beban listrik yang lainnya. Jadi saya rasa walaupun ditambah ini akan semakin rugi karena tidak bisa berjalan normal. Masa iya saya hanya menggunakan kulkas saja tapi tidak menyalakan lampu?
Dan untungnya di mana? Dengan uang 6 juta tersebut, jika saya pengen minum es batu ataupun yang dingin-dingin, saya hanya tinggal pergi ke kedai yang sudah menjual es batu, membelinya hanya modal 2.000. Dan 6 juta saya rasa cukup untuk beberapa tahun ya, jika dibelikan es batu saja. Tapi jika berpikir untuk usaha, maka untuk sistem 12 volt seperti punya saya ini kurang recommended gitu. Kenapa kurang recommended? Butuh kabel yang besar, butuh MPPT dengan ampere yang besar. Nah, kedua hal ini bisa menyebabkan kita sebenarnya rugi. Kenapa rugi? Ya, dengan sistem yang lebih tinggi, misalnya ya 24 volt ataupun 48 volt, dengan MPPT yang ampernya sama, dengan kabel yang lebih kecil, sudah bisa menghasilkan energi yang lebih besar, yang mungkin bisa support dengan listrik semuanya gitu, termasuk kulkas, lampu, mesin air, TV dan sebagainya ya. Tapi jika sistem 12 volt ini saya rasa kurang support jika untuk mengangkat beban-beban seperti kulkas. Dan untuk baterainya juga itu saya rasa lebih murah membeli baterai bekas yang 48 volt daripada kita merakit baterai 12 volt dengan kapasitas yang sama gitu ya. Artinya 400 Ah 12 volt jika kita merakit sendiri, dibandingkan dengan sama-sama bekasnya nih dengan baterai 48 volt 100 Ah, maka itu akan lebih murah baterai 48 volt 100 Ah ya. Ini pengalaman saya berdasarkan perhitungan saya gitu, akan lebih murah dengan sistem 48 volt jika pengen beban yang kontinu seperti kulkas ya, yang 100 watt kontinu terus gitu. Itu akan lebih murah dengan sistem yang lebih tinggi. Jadi begitu, ini sharing saya karena saya ditanya kenapa saya tidak membeli kulkas. Dilihat oleh tetangga saya, panelnya lebar, luas, inverternya besar, baterainya sepertinya berkapasitas besar. Cuman jika untuk menyuplai kulkas selama 24 jam tentunya ini belum mampu. Tapi mungkin jika dipaksakan untuk nyala 12 jam saja, ya ini bisa. Ini hanya sekitar 1200 watt saja ya, separuh kapasitas dari baterai saya bisa digunakan untuk kulkas tersebut. Cuman ya kurang recommended ya, untuk kulkas kan nggak bisa ya sering mati kemudian dihidupkan terus menerus, tentunya akan mempengaruhi sistem kerjanya gitu. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, bye.